Tapi Cing Abdi tahu nggak tujuan aku open mic tuh apa? Aco. Aco bilangnya apa? Enggak, gua tahu gue. Aco tuh pengen aku ngerasain ngebom. Kata Pak Keset gini kan, aku pikir aku tuh anak teater, aku jago improve, buset. Kalau ditaruh di set, ternyata Cing Abdel sama Bang Sasu lebih cepet ngerespon set gitu tiba-tiba. Tapi nggak boleh, Pak. Wah, ingetannya ngeri nih orang, pantesan di speech-nya Aco bisa diulang di premiere. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk teluk kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih, profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Rachel Amanda Aurora. Halo Cing. Halo, ini Rachel apa Rachel apa? Kalau gue selalu bingung deh. Orang nama ini bacanya apa sih? Rachel? Kalau kata bapak saya Rachel. Bisa nggak Cing? Biasanya sih kan kemarin juga udah ketemu Bang Awe sama Bang Pican, dia juga mau, biasanya kan Rachel gitu kalau di dia sana. Rachel. Sebenarnya Rachel. Emang lo ada keturunan VOC atau gimana? Gak ada. Dulu tuh kayaknya orang tua tuh pengen punya anak-anak namanya internasional. Oke. Jadi kan kita nggak pernah tahu kan ke depannya hidup nih anaknya di mana gitu. Jadi nanti kalau udah gede dia keluar negeri gampang manggilnya bule-bule gitu. Bule-bule manggilnya, iya. Waktu syuting Suka Duka Tawan nih, gue lagi di sini, lo di sini, lo tidak memperhatikan, lo di sini. Terus di samping ada siapa lagi ngobrol mengenai masalah panggilan. Oke. Gue mencuri-curi dengar aja nih, ternyata lo dipanggilnya Aam. Karena di SMA lo itu udah ada yang namanya Amanda. Bener lagi, aku inget aja ya kan? Cing. Iya. Udah ada yang namanya, gue dengerin aja. Udah ada yang namanya Amanda. Apa kakak kelas lo atau apa gitu. Bener. Ya, jadi yang dipanggil Amanda gua kayak gitu. Lo Aam aja. Wah, ingetannya ngeri nih orang, pantesan di speech-nya Aco bisa diulang di premiere. Ngeri ya. Iya, lo Aam aja. Emang iya kayak begitu? Aam, iya. Cing kalau manggil aku Aam. Iya, karena dulu masuk SMA 70 bulan. Kan lumayan senioritas tuh gitu. Terus ya udah, suatu hari masih kelas 1 lagi dikumpulin semua lagi mau masuk ekskul Saman. Aku dulu anak tari Saman gitu. Yaudah tiba-tiba ada yang lagi pokoknya lagi sebenarnya kita lagi disuruh diem, tiba-tiba Manda gitu. Terus aku nengok, ya kan namanya Manda gitu. Iya. Panggilannya juga Amanda kebetulan maupun Rachel Amanda Aurora. Terus ternyata ada yang manggil tapi arahnya bukan nggak ke gue, ke temennya gitu. Terus yang dipanggil lihat gue nengok marah. Senior. Anjay. Kan kayak dia manggil gue bukan manggil lo gitu. Terus tiba-tiba, dan karena waktu itu semua cewek-cewek seangkatan tuh lagi pada di sana, lo sama lo tuh Aam ya, bukan Manda. Manda tuh gue doang.
Gitu. Ya udah deh, sejak saat itu semua dari zaman SMA semua teman-teman manggilnya Aam. Keterusan karena kenal Aco juga zaman SMA, Aco juga taunya Aam. Kok SMA lu kenal Aco? Dulu dia satu band sama mantan pacar. Cing, kan dulu zaman SMA kan keren ya. Yeah. Pacaran sama anak band. Anak band anak 70 juga? Bukan anak 70. Teman kalau nggak salah sekomplek sama Aco deh. Bekasi. Iya. Masa anak hujut hulup pacaran sama Isakem. anak HI, Cing. Harapan Indah. Iya, Harapan Indah, ya. Dulu ya satu band. Nah, terus kenalnya sama Aco tuh juga gitu gara-gara kan dia bandnya tuh suka manggung di pensi-pensi SMA kan. Ya. Jadi ya emang muter juga kan ke SMA. Kenalnya tuh pas ya itu aku suatu saat lagi disuruh bantuin vokal gitu di satu lagu, ketemulah Aco drummer kan. Gitu. Udah, tapi pada saat itu tuh kita nggak terlalu ngobrol, nggak terlalu gimana gitu. Baru ngobrolnya justru setelah udah lulus SMA, terus aku pada saat itu mulai suka bikin film-film, lagi senengnya belajar filmmaking. Kuliah film juga nggak boleh sama orang tua soalnya. Terus ya udah suatu saat lagi ikut workshop disuruh ngedit kan, kayak gue nggak ngerti ngedit lagi. Siapa ya temen gue yang anak film? Terus kok nggak tahu kenapa inget Aco tuh di IKJ pada saat itu. Tapi kan kita temenan dari zaman dia belum kuliah ya, masih gap year ya. Lupa deh pokoknya, tapi karena gue tahu dia into film jadi gue minta tolong dia ngedit gitu. Untuk ngeditin film yang lo bikin. Iya gitu, karena nggak ngerti ngedit tuh gimana gitu. Bisa begitu ya kehidupan ini ya. Ingat banget tuh ngeditnya di 7-Eleven Cempaka Putih. Sampai udah nggak ada tuh 7-Eleven di Jakarta, di Indo. Iya. Waktu Aco sama bapaknya kesini ngomongin tentang si Aco lagi ngeband juga. Oh gitu? Iya. Aco tuh ngambek karena dia nggak punya kostum seperti teman-temannya. Kostum? Iya, kostum itu lagi harus kita manggung gitu. Oh baju manggung. Oke. Kok bisa begitu ya? Maksudnya Aco bisa ngambek. Tapi Cing tahu nggak kalau dia dulu juga dia cerita dia anak breakdance gitu-gitu. Nah itu enggak, kalau anak band gue tahu. Dia anak breakdance. Dia sebelum ngeband dia anak breakdance. Tanya Aco tuh bisa yang tangannya di bawah handstand, Pak, kakinya di atas. Dia bahkan direkrut sama, aku lupa, ntar tanya Aco deh. Dulu tuh ada komunitas breakdance yang pokoknya cukup besar, level nasional di Kelapa Gading. Dia dibawa nari ngiter gitu, makanya dulu tuh perut gue kotak-kotak, gue bisa begini gitu, muter begitu. Sekarang mundur-mundur. Sekarang kalau kata Mesya tawa kecil gemoy gitu. Tapi akhirnya lu terus kontek-kontekan sama Aco tuh. Terus. Sejak saat itu. Terus, entah kenapa kayak ya udah mungkin ya karena nyambung gitu, terus ya udah kayak emang rata-rata kalau udah nyambung kenal, kita temenan tuh lama-lama semua gitu. Terus ya udah akhirnya mulai satu circle sama yang lain. Terus jatuhnya jadi tukeran teman, temennya dia jadi temen gue jadi temennya dia gitu sampai sekarang. Tapi ada proyek yang bareng sebelum Suka Duka Tawa ini? Ada beberapa. Kayak dulu tuh pas pertama kali banget. Jadi kan aku pas lagi seneng-senengnya belajar bikin film tuh pernah ikut XX1, dulu masih 21 Short Film Festival. Pitching, forum, presentasi, dapet tuh fundingnya buat bikin film pendek. Tapi masalahnya grupnya itu tuh aku cuma berdua, cewek-cewek. Satu aku anak psikologi, satu lagi broker. Si ngerti tuh film kan. Broker ini maksudnya? Pokoknya dia insurance saham gitu deh kalau nggak salah. Pada saat itu dia tuh pokoknya udah kerja. Waktu itu aku masih kuliah. Temanku namanya Debbie. Sama nih, dua-duanya tuh karena purely emang suka film aja gitu. Tapi kan berdua, ya aku aktor, tapi kan nggak ngerti cara bikin film gimana. Ya udah akhirnya memanfaatkan lah tuh kan, siapa ya teman-teman gue yang orang film. Udah deh aku ajak ini salah satunya Aco gitu. Itu pertama kalinya kayaknya Aco beneran bantuin ya proper produksi gitu. Dan waktu itu Aco bantuin sebagai astrada aku. Cuman aku ingat banget waktu itu lumayan diceng-cengin sama anak-anak karena
kebetulan tim yang lain tuh seniornya dia di IKJ. Jadi waktu itu dia masih anak baru tahun pertama apa tahun kedua deh gitu. Dia kuliah dulu, jadi baru bisa join jam 1 siang. Sedangkan kita syuting dari pagi. Jadi kayak Asrada apaan lo datang jam. Asrada duluan datangnya ya. Iya gitu, tapi kan namanya juga temen ya gitu. Kayak gak apa-apa Cok gitu kayak. Yang penting lo ada, kalau nggak gue nggak ngerti nih pasti abis ini gue baiknya ngambil yang mana gitu-gitu, dia yang bantu. Tapi dia udah punya pengalaman syuting ikut sama bapaknya mungkin ya. Jadi dia tahu. Udah itu dulu, udah syuting sama Pak Aca. Aku juga udah sempat main. Tadi kan juga cerita sama Cing April ya, kayak udah sempat main ke lokasi, ngeliat dia nge-astradain Pak Aca. Jadi kayak oke, kita udah tahu nih anak udah pernah kerja juga. Dia dimusuhin lagi sama semua makru. Kenapa? Ya orang tiba-tiba Brooke ada di situ, anak kecil. Gimana gak digedekin sama orang-orang? Gimana? Enggak, tapi dia gimana kalau di lokasi? Tapi akhirnya dia zombie banget. Iya. Awal-awal ini siapa nih bocil gitu ya? Iya, bocil banget. Kurus. Gitu. Tapi dia karena memang gaulnya juga enak, mungkin akhirnya bisa. Itu salah satu skill Aco yang gue sampai sekarang juga nggak ngerti sih kenapa dia bisa bergaul sama semua orang. Iya. Beneran masuk gitu ke siapapun deh gitu, itu bisa gitu. Lo kenapa nggak boleh disekolahin? Tapi emang pengen sekolah film. Kenapa ngambil psikologi malah? Tadinya kan maunya pas zaman SMA, cita-citanya sama umumnya lah, pengen jadi dokter. Tapi sadar diri nilainya nggak cukup gitu. Tapi tetap aja masukin pas lagi ujian buat masuk PTN tuh kedokteran Unpad. Udah tadi mau kedokteran gitu garis keras. Tiba-tiba bapakku, masukin dong satu lagi apa gitu. Karena waktu itu lumayan pede dengan mau masuk dokter, akhirnya pas terakhir tuh aku masukinnya kesehatan masyarakat dulu. FKM. Jeder, masuknya FKM. Lah, ini apa ya gitu, karena waktu itu aku belum mencari tahu FKM tuh kuliahnya apa, karena pokoknya judulnya kesehatan aja, kayak mirip-mirip dia sama kedokteran, ternyata kan beda gitu. Udah masuk, sadar, kayak gue nggak cocok di sini deh, tapi kan udah masuk sini, udah masuk UI, gimana ya. Terus ditambah aku lagi seneng banget film. Tadinya minta sama ortu mau cabut, kayak aku udah nggak mau lanjut kuliah di sini, aku mau sekolah film di luar. Enggak gitu. Sampai di titik udah gini aja deh, boleh sekolah film, tapi selesain dulu S1 di sini. Abis itu lo mau sekolah lagi, sok deh gitu. Terus aku bilang, kalau pindah boleh nggak gitu? Ya terserah, silakan kalau mau nyoba. Akhirnya tahun depan aku nyoba tes PTN lagi di UI. Nah, kenapa ngambil psikologi? Karena pada saat itu mikirnya kayaknya yang mirip-mirip, yang mendekati filmmaking tuh apa ya? Maksudnya kayak yang bantu gue buat nulis mungkin, atau tahu karakter gitu. Jadi masuk tuh nggak dengan keinginan mau jadi psikolog sama sekali gitu. Kayaknya nih oke deh buat menunjang nih sebelum gue masuk sekolah film gitu. Pas masuk ternyata seru banget. Psikologi seru banget. Emang itu kita nggak bisa ya pindah fakultas ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Ujian ya? lagi. Cing. Harus ujian dari awal kayak UMPTN biasa ya? Jadi aku ujiannya ya sama yang adik kelas bawah aku. Maksudnya saingan ininya. Iya. Gitu. Jadi udah telat satu angkatan dong kalau di psikologi. Betul. Jadi aku lulusnya 2018. Harusnya 2017. Tapi lu sekolah lagi ke Belanda apa? Film? Enggak juga. Lah? Gimana sih? Udah capek-capek. Katanya kayak Enggak. Karena selama kuliah psikologinya, akhirnya menemukan bahwa kayak ternyata psikologi tuh seru ya gitu. Dan emang kalau kata orang-orang berobat jalan bener sih Cing. Maksudnya kayak emang kayak belajar tuh jadi kayak jangan-jangan gue gini ya gitu. Jadi mempelajari ternyata dulu yang gue alamin tuh pas masih kecil gini. Dan lulus psikologi, kebetulan skripsiku tuh dulu tentang psikologi media. Jadi ngomongin fenomena di sosmed deh gitu. Malah tertarik ke arah situ. Tapi emang udah tahu kayaknya gue tuh nggak yang klinis gitu deh. Maksudnya gue nggak tertarik kalau harus menangani klien dengan masalahnya, enggak. Gue kayak lebih tertarik kalau ngeliat fenomena sosial yang gede aja gitu. Tadinya tuh S2 lanjut deh psikologi media, ada nggak ya gitu. Ternyata
macam-macam programnya, tapi nggak spesifik di psikologi media gitu. Ada yang di Belanda, ada yang di Inggris gitu. Dan emang pengen nyoba di luar gitu. Terus ya udah tiba-tiba ada satu program, judulnya sih bukan psikologi, judulnya komunikasi. Ya. Cuman judulnya entertainment communication. Jadi kayak pas aku ngeliat dalamnya tuh belajarnya apa sih, kan dirinciin gitu kan. Ini nih belajarnya mirip sama psikologi media, ngomongin gimana film mempengaruhi orang, gimana games, kayak misalnya game kekerasan tuh beneran bikin orang jadi suka nonjok gak sih gitu. Misalnya kayak game-game GTA tuh bener gak sih bikin orang jadi kasar juga, yang kayak gitu-gitu. Terus ya udah aku ambil itu. Di Belanda? Di Belanda. Cuman ada di Belanda itu? Kalau entertainment communication iya kayaknya. Karena kebetulan kalau yang di Belanda yang aku ambil tuh kebetulan sekolahnya tuh emang jagoan di bagian komunikasi. Komunikasi. Berarti setara S2 itu? S2. LPDP juga loh? BPI. BPI itu apa? BPI itu Beasiswa Pendidikan Indonesia, di bawahnya Kemendikbud. Ya tapi dananya sama sih. Dari LPDP? LPDP juga. LPDP, Kemenkyu, ke Kemendikbud yang cari orang-orangnya. Iya, begitu. 2 tahun, kelar? Setahun. S2 setahun ya kalau 2 tahun Sekarang cepet banget Cing. Dulu sih pada 2 tahun ya, cuman kayak sekarang tuh kebanyakan setahun, 2 tahun tuh biasanya kalau yang riset atau yang mau lanjut S3 S3. gitu. Lo ada keinginan untuk S3? Lo lebih belajar juga ya, Am? Lumayan. lumayan. Jujur belum, cuman kalau nanti tiba-tiba ada kebutuhannya, sebenarnya sih salah satu cita-citanya pengen jadi dosen juga gitu. Tapi dan dosen kan kadang-kadang kebutuhannya perlu S3 gitu kan. Cuman ya karena belum terjun juga jadi dosen, belum pernah. Kayaknya nanti deh gitu, lama sekolahnya. Ya, S2 kan bisa ngajar S1 ya. Kalau S2 lo diajarin S1 di sini, di fakultas apa? Waktu itu pernah diajakin sebenarnya buat D4. D4 di UI itu ada tuh vokasi, program prodi film dan media tuh. Itu pernah diajakin. Atau kalau S1 aku jatuhnya jadi dosen tamu. Tapi belum bisa dosen tetap karena kalau di kampus, kalau di UI itu sekarang ada ketentuannya harus S3. Untuk ngajar S1? Untuk ngajar S1. Untuk dosen tuh harus jadi S3. Tapi kalau jadi dosen tamu sesekali kayaknya masih bisa. Nah itu aku pengen banget nih Cing, tahun 2026. Sekolah lagi? Enggak, maksudnya ngajar. Gue lah sekolah lagi aja. Enggak, belajar ngajar karena kalau menurut teman-temanku dan orang-orang terdekatku gitu, kayak ngajar tuh, maksudnya lo akan tahu lo baru benar-benar memahami sesuatu kalau lo bisa ngajarin ya. Kalau lo nggak bisa ngajarin itu berarti lo nggak ngerti gitu yang lo lakuin tuh apa. Gitu. Waktu itu gue suka nanya sama orang yang S3 terus ngajar. Gue nanya kan, lo ahli dalam satu hal itu beda dengan ahli dalam mengajarkan satu hal itu gitu. Iya. Kan kita punya UNJ untuk mencetak guru. Betul. Selama kuliah dia diajarin gimana cara ngajar. Nah, orang-orang yang S2, S3 yang tiba-tiba ngajar, dia tuh dapat kemampuan bagaimana cara mengajarnya dari mana, Am, kalau menurut lo? Ntar, karena gue suka pikir, pantesan dulu dosen gue nggak enak ya. Nah iya, itu gue deg-degan Cing, kalau tiba-tiba gue nggak enak kan. Iya, orang dia nggak tahu, ternyata dia nggak tahu cara ngajar gimana, karena dia tahu ilmunya doang gitu. Iya. Jujur nggak tahu, cuman emang kayaknya ya makanya perlu coba sih. Seenggaknya ya kelas dosen tamu aja gitu. Makanya kayak kenapa aku sendiri tuh nggak berani kalau langsung terjun jadi dosen tetap reguler gitu, nggak gitu. Karena ya perlu tahu juga gimana sih. Terus kebetulan waktu itu suamiku tuh udah pernah ngajar di D4 juga, dan dia bilang kayak, wah itu tuh ngajar tuh humbling experience banget, karena ya mungkin sepede-pedenya lo ngajarin satu hal, terus ngeliat mahasiswa main handphone tuh sedih banget gitu. Kayak nggak seru apa ya materi gue gitu. Padahal kayaknya oke deh gitu. Emang harus dicoba sih kayaknya. Iya. Tapi karena lo harus psikologi, harusnya tahu ya gimana cara menghadapi orang, gimana cara membuat orang tertarik. Beban sih, nggak tahu gue gitu. Tapi ya mudah-mudahan pengen sih nyoba kelas. Ini kebetulan sempat diajakin juga kelasnya itu tuh
kelas pembimbing gue skripsi dulu. Oh, Jadi emang temanya masih tentang psikologi media juga. Jadi kayak pengen sih nyoba ngajar di sini gitu. Iya, tapi kalau dari cara lo ngomong kayaknya lo punya bakat untuk ngajar. Iya, Win ya. Anjay. Cing Abdul pernah ngajar nggak? Gue nggak sabar gue ngajar. Sih? Ngajarin anak aja. Apa namanya? Gregetan kalau orang nggak ngerti. Oh iya. Berarti nggak ada tuh gue bakat ngajarin orang tuh nggak, mendidik tuh nggak. Oke. Ngajar mungkin bisa, tapi sebagai pendidik kayaknya gue kurang deh. Oh iya. Kayaknya lumayan sabar sih aku, kayaknya ya. Kayaknya. Kalau psikologi sama main film, ada nggak irisannya? Sebagai aktor ya? Sebagai aktor. Iya. Ada, tapi aku tuh nggak pernah secara sadar kayak nih kalau acting cerita ini tuh di ilmu psikologinya tuh begini-gini, enggak. Nggak pernah kayak Cing Abdul kalau tanya aku juga belajar S1 apa juga lupa. Kalau ditanya sekarang, lo S1 belajar apa aja? Apa ya gitu. Maksudnya lumayan scientific gitu kan kalau psikologi gitu. Tapi satu hal yang aku sadar gitu ya, jadi anak psikologi itu dan jadi aktor, kita tuh emang dibiasain empati. Jadi kalau tanya anak psikologi lain, yang paling kita ingat adalah di kampus tuh entah kenapa dikondisikan semua orang tuh punya empati yang cukup gitu. Jadi kayak ya kalau besok teman kita tiba-tiba masuk kuliah rambutnya merah, ya kita nggak akan ngocehin juga kayak, napa lu gitu. Maksudnya, oh ya udah kayak biasa aja. Ya tanya aja kalau misalnya dia cuma jawab stres, oh ya udah gitu. Jadi kayak itu tuh yang aku paling ingat di kuliah psikologi, dan itu tuh kayak lumayan ngebawa kita buat ya empati sama karakternya aja gitu. Kayak misalnya mungkin gitu ya, bisa di naskah kalau logika kita, kok nih orang begini sih gitu, kayak masa nih cewek aneh masa gitu sama orang tuanya gitu. Tapi kan kalau mau pakai kacamata empati, ya kita nggak tahu sih, mungkin emang dia berat banget kali ya dulu sama orang tua, mungkin dulu sempet ditekan banget apa gimana sehingga dia jadi gini gitu. Jadi lebih mau ngerti karakternya gitu. Ya. Kalau dihitung dari durasi lo terjun ke dunia acting, artinya udah 20 tahun lebih ya? Mau 25. Mau 25? Iya. Dari kecil bener? Iya. Kayak pernikahan silver ya? Iya, yang sebentar lagi pernikahan silver ya. Ini dari umur 6, Cing. Acting ya dari untuk acting. Semuanya ada nggak lo memang ngambil kursus, ngambil apa untuk acting itu? Ada, tapi lebih pas ngambil workshop tuh justru udah lebih gede-gede sih. Pas masih kecil tuh otodidak kebanyakan. Terus tapi kan kadang-kadang kan kalau lagi mau persiapan film gitu kan kita kan suka dapat acting coach gitu kan, Cing gitu. Jadi ya udah memanfaatkan itu aja. Oke. Pernah tuh ada satu masanya film dapetnya sebulan setiap hari gitu. Nah itu mantep itu. Emang cita-cita begitu udah terjun ke acting-actingan udah pengen jadi aktor? Enggak juga sih. Kayak nggak pernah cita-cita jadi aktor. Tapi emang rasanya tuh sekarang sih pas udah gede tuh bisa ngerasa kayaknya emang ya alhamdulillah ya. Kayaknya Allah ngasih gue emang buat ini deh gitu. Maksudnya gift-nya tuh ada gitu memang dari kecil gitu. Dan entah kenapa dari sekian banyak, kan abis acting kan nyoba nyanyi, nyoba apa, maksudnya kan macam-macam dicoba. Tapi emang dari sekian banyak tuh cuman acting yang aku nggak bosen-bosen dan nggak stres gitu ngejalaninnya gitu. Kalau kayak nyanyi tuh stres gitu di atas panggung tuh, aduh kalau gue fales gimana ya gitu. Maksudnya kan kayak kalau penyanyi tuh deg-degannya tapi deg-degan happy gitu kan. Pas di atas panggung tuh, wah ya udah have fun aja gitu. Kalau aku tuh sampai di atas panggung masih stres, Cing. Kayak deg-degan takut salah gitu. Iya, takut fales. Kan kayak ya sebenarnya pasti semua penyanyi juga takut fales ya. Cuma maksudnya kayak kan tapi kalau mereka tuh mungkin punya perasaan ya mungkin kayak ya mungkin Cing Abdul mungkin stand up gitu kali ya, ada dopamin yang didapat dari orang. Mungkin kalau nyanyi tuh dari crowd, dari audiens ikut nyanyi bareng gitu. Ini aku belum sih gitu, kayak masih stres. Belum dapat kenikmatan perform sebagai penyanyi gitu. Betul, jadi kayaknya gue acting deh gitu yang masih hajar bleh gitu. Iya. 25 tahun
Udah lama. Kan banyak juga orang yang berkarir dari kecil, terus terkukung dalam label sebagai aktor cilik, aktris cilik. Gitu. Masih. Masih loh. Masih. Apalagi masih cilik begini. Masih. Tapi jalannya kan akhirnya sekarang bisa. Kalau kan banyak orang yang akhirnya kayaknya terjebak gitu ya. Terjebak gitu. Nah, lu gimana caranya, ada jalan aja atau emang pakai strategi gimana gitu? Rezeki sih, Cing. Maksudnya ya udah ya rezeki, keberuntungan menurutku. Karena nggak pernah merasa didesain untuk gimana caranya ya dari kecil terus tiba-tiba menjadi besar iya, gitu. Tetap eksis terus gitu. Iya, nggak ada. Ya alhamdulillah masih dikasih rezekinya. Dulu ada masanya pas ya transisi remaja mau dewasa sih, kayak pengen nuain diri gitu. Emang itu serba nanggung ya untuk jadi pemeran anak kecil kegedean, mau jadi yang dewasa lo kayak sok tua kayak gitu. Iya. Nah dulu tuh pas umur kayak 18, 19 mau masuk 20, aku sempet lah dibilang kayak, "Di lu tuh mukanya kecil mulu." Maksudnya lu jadi adalah ininya, ada orang ngomong lu susah tau dapet peran gitu. Pernah digituin, dan itu tuh dulu sempet kayak, wah kena juga kan. Terus gimana nih ya, maksudnya apakah gue harus nuain diri? Maksudnya kayak dandan gue harus gede gitu kali ya. Kalau kebetulan kan emang kalau hari-hari tuh cuek aja aku kayak gini, kaosan jeans gitu. Apa gue harus lebih pakai rok? Apa gimana gitu. Dan ada masanya kayak photoshoot yang agak-agak dewasa, maksudnya kayak ininya ya, mature ya, maksudnya bukan dewasa yang gimana gitu. Udah, tapi kayaknya yang butuh waktu buat sampai di titik, ya udah kayak gue begini gitu. Dan ada teman baik bilang ini sutradara Yandi Lawrence, sutradara Sore. Ya udahlah Am, bentuk lo ini adalah kekurangan pada waktunya dan kelebihan pada waktunya, udah. Iya sih gitu. Dan maksudnya percaya bahwa film tuh milih jodohnya kok gitu. Ya berarti kalau emang nggak masuk karakternya ya nggak jodoh lo aja gitu. Nanti dapat suka duka tahu, gue nonton cuplikan wawancara lo di mana gitu. Yang bilang sebenarnya tadinya laki. Iya. Bukan cewek nih. Iya. Si Tawan ini. Iya. Itu gimana jadi cewek? Tanya Aco. Iya, kalau pertama ketemu Aco tuh gimana menyodorkan proyek ini, Aco? Iya, Aco cerita bahwa proyek ini tuh emang, maksudnya ya karena kan kita suka ketemu dan suka catch up ya gitu kan, update cerita gitu. Dan aku denger sih pas awalnya proyek ini tuh cowok gitu. Terus aku kayak, oh ya udah gimana ceritanya gini seru gitu. Terus udah, abis itu nggak dengar kabar gitu ya. Mungkin apakah udah mulai syuting, apa dia masih proses development juga aku nggak tahu. Aku juga lagi syuting yang lain. Tiba-tiba suatu saat dia nanya, Am, pertengahan tahun kosong nggak? Kenapa? Syutingnya? Udah deh gitu dulu aja. Kayak, iya syuting apa? Ya udah ntar gue ceritain gitu. Oke, tiba-tiba kita lagi premier Jumbo, ketemu Mas Angga. Bisa kan lo syuting? Tar dulu nih cerita apa sih gitu, kayak kok gue jatuhnya dijebak gitu. Bener ya, Aco udah bilang lo syuting. Iya Mas Angga, cuman apa ceritanya apa dulu gitu. Ayo ntar tuh tanya Aco, udah cabut gitu. Kayak ini orang-orang kenapa sih gitu. Saya kayak gue mau syuting apa. Akhirnya kita punya waktu untuk ketemu, barulah dia ceritain. Am, lo inget gak sih yang waktu itu gue mau bikin cerita tentang stand up comedian cowok gitu. Nah akhirnya setelah berbagai pertimbangan, gue ubah ke cewek gitu. Karena jadi tuh kalau tidak salah ya, Aco Tenri nanti benerin ya di podcast berikutnya apa gimana lah sama Cing Abdel. Tadi mau cowok sama cowok, terus kayaknya secara dinamika Aco merasa terlalu keras jadinya. Maksudnya terlalu maskulin nih jadinya konfliknya kalau cowok sama bapak gitu. Akhirnya diubah lah, tadinya jadi cowok dan ibu gitu. Antara cowok ke ibunya. Tapi ya mungkin Aco anak baik ya gitu kan, kayak kok jahat banget ke ibu gitu, kayak kok rasanya durhaka banget kalau gituin ibu, gue nggak berani gitu. Akhirnya dicoba dipikirkan, oh
kayaknya lebih tepat anak perempuan ke bapak deh gitu. Karena ya sekeras-kerasnya sama bapak gitu kan, dan apalagi dia masih perempuan gitu kan. Ya tapi kan nggak bisa dipungkiri anak cewek ke bapak tuh juga ya cowok pertama, cinta pertama yang dia lihat dari kecil gitu kan. Jadi kayaknya ini deh yang pas gitu. Baru abis itu aku diajak karena berubah jadi cewek. Udah tahu memang jadi stand up comedian gitu. Iya, tapi pas awal-awal kalau aku kan ngerasa kayak ya pokoknya kalau karakternya aneh-aneh seru gue mau deh gitu. Tapi abis itu baru mikir, Cok kan gue nggak lucu-lucu banget Cok gitu. Gimana caranya? Ntar ada kan workshopnya atau apanya? Iya nanti kan ada yang ngajarin. Oh oke gitu. Terus nggak, dia nggak bilang awalnya nggak ada yang ngajarin. Tapi dia aku juga bilang, Cok kan kalaupun nanti materinya udah ditulisin, gue kan juga perlu tahu gimana caranya orang bikin materi lah seenggaknya. Maksudnya jangan gue main baca gitu. Udah masuk tiba-tiba, makanya habis itu kan ditembak open mic. Open mic di Comika ya? Iya. Deg-degan nggak? Cing, aku nggak pernah duduk diem, heart rate-ku 160. Kayak orang lari. Maksimum udah itu. Udah maksimum itu. Nggak boleh kan sebenarnya juga heart rate segitu. Suruh duduk sama Chandra loh kalau itu. Duduk dulu Pak kalau gue gitu. Kebetulan PT gym kita sama. Iya, nah itu udah setelah sekian lama aku nggak pernah ngerasain sedeg-degan itu sih, Cing. Kayak beneran yang 160, 158. Ntar kalau udah mau di-announce, iya berikutnya 160 lagi. Oh ternyata bukan, nunggu lagi gitu. Nah itu aku juga ada sebel sih, maksudnya kayak kenapa gua nggak taruh di depan sih? Kan belum tentu lucu. Jadi kan maksudnya kan grafiknya naik gitu, ditaruh di tengah-tengah. Tapi kan pada ketawa. Alhamdulillah. Seneng nggak Alhamdulillah seneng. Bukan ditertawakan ya? Iya. Bisa membuat orang tertawa. Iya. Akhirnya jadi ngerti sih, Cing. Maksudnya yang Bintang Emon bilang gitu kan, pas kita lagi nyiapin materi. Jadi kan sejujurnya materi itu tuh dibantu juga dirapihkan sama dan Bang Beler, di Beler, Aci, Resti. Jadi kan mereka berdua tuh komedi konsultan di film Suka Duka Tawa kan. Kebetulan aku sama Bintang abis reading. Jadi Bintang waktu itu belum pulang. Malah ikutan workshop materi. Untuk materi. Ya. Jadi 3 orang kan tuh yang bantuin gue gitu. Udah terus Aci kan yang kayak, Kak ayo Kak lo tulis apa keresahan lo. Tentang ini deh Ci, syuting sinetron dulu gue disuruh nangis mulu gitu. Lucu tuh. Tulis apa aja kejadiannya kayak gitu-gitu. Udah habis itu Bintang juga bilang kayak, tapi Cing Abde tau gak tujuan aku open mic tuh apa? Aco bilangnya apa? Enggak, gue tau gue. Aco tuh pengen aku ngerasain ngebom. Ya, tapi nggak berhasil dong jadinya. Ya alhamdulillah, tapi kan jahat ya teman saya. Maksudnya kayak, kok lu gitu sih tujuannya, bukannya ini gitu kan. Enggak, gue tuh pengen pokoknya lu ngerasain ya seenggaknya lu ngerasain stresnya dan gak enaknya di atas panggung ketika lo gak lucu. Jadi kan kalau lucu ya bagus gitu. Iya. Mungkin yang di kepala Aco adalah karena adegan awal-awal lo tidak mendapatkan titik tawa dari orang-orang. Iya. Mungkin dia pengen lo bisa ngerasain gimana rasanya. Jadi tinggal lo ingat waktu ngomong di sana. Iya. Kalau ketawa kan bisa diatur ya. Betul. Kalau lagi syuting. Iya. Alhamdulillah tapi ketawa. Dan aku inget tuh Bintang Emon bilang, emang kalau ketika lo lagi ngebom tuh rasanya kayak ya Allah keringet jagung kayak keluar gitu di belakang. Tapi emang ketika lo ada orang ketawa gara-gara lo ya, kayaknya gue baru tahu ada, maksudnya model dopamin seperti itu tuh baru gue dapatkan di stand up sih Maksudnya lihat orang ketawa gara-gara lu tuh seneng banget gitu. Iya, emang sangat menyenangkan sih bisa bikin orang ketawa gitu. Jadi banyak orang yang lupa waktu. Anak-anak komik nih, kalau udah ketawa tuh lupa waktu. Iya. Lanjut aja gitu ya. Karena memang sebegitu menyenangkannya rasa di kita gitu bisa bikin orang ketawa. Iya. Sejujurnya pada saat gue tahu bahwa ini komiknya cewek, gue tuh pesimis dengan film ini. Karena siapa yang dijadiin contoh ini untuk skena stand up kita nih. Iya. Kalau cowok tuh banyak dengan berbagai macam latar belakangnya. Ada lah lo mau cari cowok dengan latar belakang apa, kayak dengan latar belakang penjahat, tukang tes obat ada.
Maling ada, semuanya ada. Nah, ini gimana ya ininya apa namanya kalau cewek awalnya gue berpikir gitu. Karena gue pikir ini film tentang stand up komedi. Iya. Tapi begitu dapat ininya, sialan si Aco emang bisaan ya orangnya ya. Bikin apa namanya? Bikin skenario sebegitu. Benar. Gue sampai bilang sama Aco, Cok itu dialog-dialog yang itu lo potongin tanpa konteks, orang selalu nonton nangis pasti. Jadi nggak tahu nih konteks apa nih. Yang lo sama pakai set, yang nali-nali sepatu, gue nangis di situ. Maksudnya orang tuh nggak usah pakai tahu konteksnya apa gitu. Iya. Kok bisa ya kayak begitu ya bikinnya ya si Aco ya. Ya bakat sih. Nggak, maksudnya emang udah waktunya juga sih Cing, kayak ya kan kayak kita tahu ya, misalnya sebagai orang yang udah lama kenal juga sama Aco, maksudnya dia tuh covernya aja hahihi gitu loh. Tapi sebenarnya anaknya serius gitu dalam menulis. Dia tahu bikin nuans cerita tuh gimana dengan hitam putihnya. Ditambah emang anaknya iseng kan, kalau ada yang sedih dikit, jangan sedih-sedih banget lah, dibelokin aja gitu kan. Tiba-tiba kan yang tali sepatu itu kayak gitu-gitu kan, itu emang Aco sih. Gitu. Aco emang Syaul itu. Aco emang Syaul. Judul Syaul. Judulnya nanti gitu. Aco emang Syaul. Iya. Karena ada tuh waktu gue syuting. Dia jadi bukan cuman jangan sedih-sedih banget ada ketawanya nih. Jangan ketawa-ketawa banget. Jadi waktu gue syuting nih ada beberapa nih, ada Kang Saswi, ada Bubu, ada Pak Wika, Pak Keset. Ada beberapa yang boleh improv dah gitu. Ada boleh beberapa improv. Lucu banget. Terus saya baca, jangan terlalu lucu. Ulang. Disuruh ulang, masa orang semuanya pada ketawa. Lo bikin film apaan sih, Cok? Gue bilang kayak gitu. Maksudnya disuruh ulang, yang punchline tadi nggak usah. Lo mau nyari apa sih? Tapi aku diceritain sama Aco lah, maksudnya kan karena kan ada beberapa adegan kalian kan, kita emang ada yang satu scene gitu kan, tapi kan ada adegan-adegan kalian sketsa gitu-gitu kan. Wah itu aku diceritain juga sama Aco sama Pak Keset gitu, kayak kata Pak Keset gini kan, aku pikir aku tuh anak teater, aku jago improv, buset kalau ditaruh di set ternyata Cing Abdel sama Bang Sasu lebih cepet ngerespon set gitu tiba-tiba. Tapi nggak boleh Pak. Gak ada ini ya Cok, cut-nya gitu kan, kayak cut ori nih gitu ya, nggak terlalu. Jadi memang dia tahu di mana orang nangisnya seberapa, ketawanya seberapa gitu. Dia pinter lah gitu. Ditambah itu memang menurut gue udah adalah plek-ketiplek hubungan dia sama bapaknya. Iya sumpah kepo banget yang Pak Aca, ntar ya besok ya berarti ya? Ya tayangnya, oke. Iya sih, maksudnya dia emang sebenarnya ketika dia menceritakan ini, ya sebagai temannya Aco, aku juga udah tahu nih sebenarnya arahnya tuh cerita siapa, gitu, karena tahu juga kan gimana ceritanya dia ngobrol sama Pak Aca, yang kebetulan dua-duanya sama-sama sutradara gitu kan, kayak oh ya kan Tawa Keset sama-sama komedian nih jatuhnya gitu, beda medium aja, itu udah tahu. Terus maksudnya ya dengan fase Aco sekarang juga kayak kemarin tuh aku sempet satu proyek sama dia juga ngomongin tentang dunia sinetron gitu, kayak series. Jadi kan kayak ini tuh emang deket banget sih sama kehidupan dia dan kehidupanku juga gitu sebagai anak sinetron. Iya, karena dia pada masanya pernah nganggep sinetron apaan sih? Gitu. Iya, dia bilang itu kayak sebagai seorang filmmaker. Ya sama dunia komedi lah, awalnya juga stand up komedi itu nganggep lawakan yang ini lawakan yang berbeda. Gitu. Ada kasta-kastanya yang kayak gitu. Itu dia berasa juga. Di sini sih cerita dia saat dia merasa dendam sama bapaknya karena dia ditendang. Hah, dia pernah ditendang? Iya, di set. Oh, Pak Aca. Maaf Aca. Kenapa? Karena Pak Aca lagi take, terus dia ini harusnya gini nih Pak harusnya gitu. Akhirnya ditendang. Di monitor. Ngatur loh gitu. Iya, kayak gitu. Ada di situ dia bilang dendam, gua mau kuliah film ya. Oh, gitu. Lagi sosokan. Menurut gue sih sosokan lo, Cok. Terus sutradara mana yang seneng digituin? Ini harusnya kayak ini begini bisa deh gitu.
Bocil gitu ya, baca. Ya Allah, lucu banget. Iya, iya. Dari semua produksi film, sinetron, segala macam film Suka Duka Tawa yang bikin lo suka di sini apanya? Wah, banyak ya. Yang pasti pertama ya cerita gitu, kayak ya menurutku ini ya challenge baru juga buat aku kan. Maksudnya jadi stand up comedy untukku yang aku merasa aku tidak segila Aco dalam mendalami stand up gitu. Kan kalau Aco kan beneran suka banget dari zaman SMA sampai nonton di New York gitu-gitu kan. Kalau aku nonton beberapa di Jakarta, tapi ya merasa sebagai penikmat dan jauh aja gitu. Jadi ketika belajar ini ya alhamdulillah juga dibantu Aco, dibantu teman-teman juga yang terlibat, senang gitu. Kedua, ya nggak usah dipungkiri, seneng banget ini filmnya Aco pertama gitu. Maksudnya kayak sebagai teman kan kayak akhirnya Cok gitu, maksudnya ada perasaan itu gitu, dan terlibat, dan maksudnya dipercaya untuk terlibat di dalamnya juga gitu. Naskahnya, kemudian ensemble-nya gitu kan, kayak seru-seru banget kan, ada Cing Abdel, Mang Saswi Bubu, geng Bapak gitu. Terus tapi tiba-tiba ada ABG yang kata Aco kan sebenarnya juga ABG nggak sengaja itu gitu kan, awalnya kan dia cuma ngajakin Cing Abdel sama Gilbas doang gitu, kok tiba-tiba kenapa tiba-tiba jadi lengkap ya gitu, jadi ada tiga-tiganya gitu. NZ jadi kayak apa ya, ini tuh film pertama, bilang sama Aco sih, ini tuh emang ini tuh baru titik awal lo sih gitu, cuman ini tuh kayak rasanya ya selebrasi film dia dan pertemanan kita juga gitu. Jadi kayak seneng gitu. Karena ini buat Aco adalah film debut dia sebagai sutradara film, tapi merupakan banyak debut juga untuk para pendukungnya. Benar, kayak ya Bang Amang, director of fotografinya itu juga debut. Di film panjang? Film panjang. Oh. Bang Amang tuh Rahman Saadi tuh debut. Terus setauku production designernya Dara Nasution juga debut juga. Gitu. Banyak kok kan kata Aco, hampir 80% dari kita kan sebenarnya tim produksi itu debut gitu. Jadi ya seneng sih, emang kayak yaudah yuk kita belajar bareng deh semua bikin sesuatu gitu. Iya. Tanggal 8, ini tayang tanggal 8 8 Januari ya? Tanggal 5 ini. Ini tanggal 5? Oh, ini tanggal 5, oke. Tanggal 5 tayang, berarti 3 hari lagi jangan lupa ada Suka Duka Tawa di semua bioskop di Indonesia. Kemarin udah ada beberapa yang namanya apa ya? Early screening ya? Early screening kali ya? Early screening. Dan alhamdulillah responnya juga bagus di berbagai kota. Aku lebih deg-degan kalau nanti beneran anak-anak stand up pada nonton sih. Lu pasti bakal dinilai lo. Parah! Kan gue takut ya kayak, aduh bener gak ya nih sebagai anak komunitas. Gue takut tuh, anak komunitas apaan begini-gini nih gitu. Pasti sih lu akan di. Pasti sih. Iya. Terima kasih sudah hadir sini. Mudah-mudahan film kita ini bisa diterima banyak orang lah. Amin. Yang nonton banyak, bisa bikin bahagia keluarga-keluarga yang retak mungkin hubungan bapak sama anak. Lo kalau ngerasa jadi seorang bapak yang punya masalah sama anak, nonton ini. Atau lo anak yang punya masalah sama bapak, ya nonton ini juga. Iya. Mudah-mudahan ada penyelesaiannya. Amin. Sehat terus ya. Terima kasih sih. Oke. Sehat juga. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.